Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man wala wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Teman-teman mahasiswa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah insyaallah pada kajian pada hari ini kita akan membahas tentang masalah zakat ya. Nah, semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat dan semoga karena zakat ini adalah kajian terkait dengan ibadah harta, dan agar kita juga nanti bisa zakat, semoga nanti teman-teman Allah takdirkan sebagai orang-orang yang kaya sehingga bisa mengeluarkan zakat ya. Baik, kita akan kaji zakat mulai dari definisi kemudian juga keutamaannya ya. Baik, di dalam Islam ya, seperti yang pernah kita jelaskan, tidak hanya menyentuh masalah aspek ibadah saja, tetapi juga di dalam ibadah ada aspek hubungan manusia dengan Allah, juga manusia dengan manusia. Nah, di antaranya adalah tentang zakat ini. Nah, zakat kalau kita lihat secara definisi, ini dari kata zaka yazku, zakatan, yang artinya adalah nama yanmu, nama itu artinya tumbuh, berkembang ya. Jadi zakat itu artinya tumbuh berkembang, atau tohuro yathuru, toharo suci ya. Kemudian mendapat tambahan tasydid ya. Tasydid itu artinya zakka yuzakki tazkiyah, atau mensucikan ya. Ini dari definisi ini kita tahu bahwa arti zakat, hakikat zakat itu adalah tumbuh berkembang. Nah, kalau di dalam teks-teks nas-nas Al-Quran itu dijelaskan bahwa apa yang dikeluarkan untuk Allah Subhanahu wa taala itu akan berkembang gitu ya. Maka ada istilah salah satu ulama yang sering menyampaikan itu, misal Kiai Abdul Syafi'i, maka lillahi yantami, apa yang dilakukan untuk Allah itu akan berkembang, intima atau zakah gitu ya. Nah, apapun dalam istilah, menurut istilah, zakat adalah ikhraju malin makhsusin bisifatin makhsusatin ila ta'ifah makhsusah. Atau ada juga yang menambahi ila ta'ifah makhsusah fi waqtin makhsusin ya. Jadi mengeluarkan harta tertentu. Jadi definisi ini adalah harta tertentu. Jadi harta apa saja yang dikeluarkan ya. Maka ini ada penjelasannya nanti di dalam ilmu fikih, yaitu ada zakat fitrah yang berupa makanan pokok ya. Meskipun kalau di Indonesia itu adalah dikeluarkan dengan bentuk beras, dan beras ini tidak ada hadisnya. Kalau kita cari hadis zakat fitrah dikeluarkan dengan beras, tapi itu nanti dikiaskan oleh para ulama. Bisifatin makhsusah, dengan sifat-sifat tertentu. Apa saja ciri-ciri atau sifat-sifat harta yang boleh dikeluarkan zakatnya, yang wajib dikeluarkan zakatnya. Nah, ini tadi ya, contohnya misal zakat fitrah itu adalah makanan pokok yang bisa disimpan. Kemudian nanti ada zakat mal ya, zakat harta. Ini ada zakat emas dan perak atau naqdain, zakat peternakan. Apa saja hewan-hewan yang boleh dizakati atau yang wajib dizakati? Ada onta, ada kambing, ada sapi. Bagaimana sifat-sifatnya? Nah, itu secara detail dikaji di dalam fikih nanti ya. Ila ta'ifah makhsusah. Sebelum ini tadi ada zakat peternakan, ada zakat pertanian, zakat pertambangan, zakat perdagangan ya. Juga ada rikas, itu barang temuan ya. Kemudian ila ta'ifah makhsusah, ila ta'ifah makhsusah, kepada kelompok-kelompok tertentu. Jadi zakat ini memang diberikan kepada kelompok-kelompok tertentu. Siapa itu? Nah, mereka yang disebut di dalam surat At-Taubah ayat ke-60. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin. Dan lainnya nanti kita akan lihat di dalam slide berikutnya ya. Jadi inilah pengertian zakat yang ditulis oleh para ulama, terutama dalam mazhab Syafi'i. Nah, sebagaimana dalam Al-Quran
Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa aqimus sholata wa atuz zakah. Nah, ini yang menjadi dasar umat Islam mengeluarkan zakat. Wa aqimu as-sholata, dan dirikanlah sholat, wa atuz zakah, tunaikanlah zakat, bayarkanlah zakat. Jadi al-amru lil wujud, ada kaidah yang menyatakan al-amru lil wujud, bahwa perintah atau fi'il amr itu menunjukkan sebuah kewajiban. Wa aqimus sholata wa atuz zakah. Dan kewajiban ini itu juga akan diambil dalam hadis Rasulullah, yaitu Buniyal Islamu ala khamsin, syahada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, wa iqamis shalah, wa ita'iz zakah, wa hajjil bait, wa shaumi Ramadan. Jadi Islam didirikan di atas 5 pondasi. Syahadatain, kemudian mendirikan salat, membayar zakat, hajjul bait, berhaji dan berpuasa di bulan suci Ramadan. Nah, inilah kemudian yang menjadi sebuah landasan bahwa ayat ini dan kemudian dikuatkan dengan hadis tadi, ini menjadi bahwa al-amru lil wujub. Jadi perintah ini, fi'il amr ini menunjukkan sebuah kewajiban bagi umat Islam. Nah, ini ya. Baik. Kalau kita mengenal sholat itu adalah ibadah fisik, zakat adalah ibadah harta, ibadah sosial. Jadi kalau sholat itu ibadah fisik. Ini kan katakanlah kita enggak modal harta kan, ya, hanya perbuatan, ya, hati perbuatan. Tapi kalau zakat ini adalah ibadah harta. Maka dalam ayat sebelumnya itu kan Allah katakan khud min amwalihim sodakotan, ambillah dari harta-harta mereka sodakoh, sebagai sedekah. Sedekah di sini diartikan adalah zakat. Itu ya, tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Jadi harta zakat itu adalah ibadah harta, dan juga merupakan bentuk ibadah sosial, ya. Kalau sholat itu hubungannya Allah dengan makhluknya, meskipun nanti ada pengaruhnya ketika nanti ke dalam masyarakat. Tapi kalau zakat itu ada ibadahnya masih memiliki hubungan dengan orang lain, nah, ibadah sosial. Nah, karena zakat ini ya akan diberikan kepada orang-orang ta'ifah makhsusah, orang-orang tertentu yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Taubah ayat 60. Ini Allah berfirman, innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin, ya, wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wa fi sabilil wa fir wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil. Jadi ada 8 kelompok tertentu. Jadi yang paling utama adalah al-fuqara wal masakin. Jadi orang-orang fakir dan orang-orang miskin. Nah, maka coba ketika kita punya harta, maka tadi ya teman-teman semoga diberikan kekayaan Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita bermimpi harus kaya. Kenapa? Ya harus kaya dengan niat Allah, sehingga nanti kita bisa membayar zakat. Ada zakat peternakan, berarti kan ini isyarat kepada kita agar kita punya peternakan yang banyak gitu ya, sehingga nanti kita bisa mengeluarkan zakat. Nah, begitu juga zakat perdagangan, agar kita sukses dalam berdagang, sehingga nanti kita bisa juga mengeluarkan zakat. Itu yang dicontohkan oleh Rasulullah dan para sahabat. Nah, impian itu kita harus niatkan, sehingga apa? Ketika nanti kita kaya, kita keluarkan zakatnya, kita keluarkan harta kita untuk kita bagikan kepada orang-orang fakir dan miskin. Nah, pastinya ini akan menimbulkan kasih sayang kita kepada mereka. Juga sebaliknya, mereka akan merespon kasih sayang itu mungkin lewat untian-untian doa, ya, semakin ya respect kepada kita. Jadi ada timbul persaudaraan, timbul kasih sayang. Maka zakat ini ibadah sosial yang sangat luar biasa, ya. Maka dari sini kita tahu keutamaan zakat. Yang pertama,
membersihkan dosa, pasti ya. Karena ibadah dalam Islam pasti menggugurkan dosa-dosa. Dan membersihkan harta. Karena ibadah zakat adalah ibadah harta. Ya, ini akan membersihkan harta kita sehingga semakin berkah, semakin berlipat ganda. Dan kalau dalam teori matematika, kalau 10 dikurangi 2, maka jadinya 8. Tetapi berbeda dengan teori zakat. Semakin harta kita itu kita keluarkan zakatnya atau kita sedekahkan, maka ini akan justru harta kita akan semakin berkah. Jadi bertambah manfaatnya, bertambah semakin banyak dengan izin Allah SWT. Dan mengikis sifat bakhil. Nah, bakhil itu adalah salah satu penyakit hati. Nah, dengan kita berlatih, ya, katakanlah kita mulai zakat dengan zakat fitrah dulu yang ringan, gitu. Kemudian berharap Allah mengkayakan kita sehingga nanti kita bisa berzakat dengan zakat mal. Nah, ini kan akan mengikis kebakhilan ini. Ya, karena kebakhilan itu pelit, ya. Itu ketika terdapat dalam diri seseorang, ini juga akan menjadi akibat, ya salah satunya adalah kesenjangan ekonomi, gitu ya. Menumbuhkan persaudaraan dan kasih sayang antar sesama. Ini yang seperti yang kita jelaskan itu. Hubungan antara kaya dan miskin di dalam orang umat Islam ini tidak ada lagi jarak, karena mereka saling memberi. Nah itu. Nah, dengan situ apa? Menguatkan ekonomi masyarakat. Nah ini sebenarnya potensi zakat di Indonesia ini sangat besar sekali. Ya, bahkan kalau dulu ya masanya Umar bin Abdul Aziz, salah seorang khalifah atau Amirul Mukminin pada masa Daulah Umayyah, itu saking banyaknya zakat pada saat itu, ya, ini setiap hari itu diundang. Siapa yang jomblo, nah itu dinikahkan. Jadi tawaran seperti itu sangat banyak sekali. Nah, maka potensi zakat di Indonesia yang sangat besar, apalagi jumlah mayoritas umat Islam, penduduk Indonesia itu mayoritasnya adalah beragama Islam, maka sangat-sangat mungkin jika zakat ini dimanajemen dengan baik, insya Allah akan semakin memajukan ekonomi rakyat Indonesia. Jadi ini tentang zakat dan keutamaannya. Insya Allah kita akan lanjutkan pembahasan lebih detail tentang zakat pada pertemuan berikutnya. Semoga ini bermanfaat dan kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.